para jaksa-jaksa ibu-ibu yang cantik, yang selalu pakai masker, yang menutupi kecantikannya mungkin. Semoga selalu diberikan umur yang panjang dan selalu sehat. Setahu aku, jaksa, polisi, atau apapun itu, mereka punya jabatan pasti di bawah sumpah. Jadi Izanya sendiri tidak hadir, ya kan? Yang diwajibkan harusnya dia hadir. Terus lawyernya juga tidak bisa ngomong, menjelaskan one prestasi itu apa. Dibalik-balik, diputar-putar terus gitu. Ya maklum, memang juga udah aki-aki ya. Iya, sudahlah. Ami ada salam dari Kadian. Kadian udah aku salamkan ya. Ami. Kampung. Nora lu. Ami. Ya, bahkan terdengar ya kegeraman dari salah satu kerumunan ya yang hadir saat di persidangan atau di ruang sidang ketika itu, bahwa ada ucapan seperti ini. Hey, itu yang pakai masker putih, buka, katanya gitu. Coba kalian perhatikan suara berikut ini. Buka masker. Masker putih, buka. Ya, walaupun juga mendapatkan teguran dari beberapa yang hadir di situ karena imbasnya takutnya ketika ada suatu percikan api atau juga salah satu orang yang provokator gitu misalnya untuk menyerang salah satu dari JPU, hakim atau apapun yang di situ, takutnya dibikin rusuh dan semuanya jadi imbasnya, kena imbasnya dan disuruh keluar malah berabe gitu ya. Dan berikut ada juga tanggapan dari NM ketika ditanyakan soal anaknya, kondisi anaknya yang sedang sakit saat ini. Apa kalau boleh tahu? Kita masuk rumah sakit setelah didiagnosa ada usus buntu, jadi harus segera dioperasi. Kami ada rasa sedih sendiri. Sedih lah, kan ngurus anak dari kecil sendiri. Kenapa Pak? Lihat-lihat Pak. Cantik ya saya ya? Kenapa Pak? Lihat-lihat, cantik ya saya Pak ya, katanya gitu. Masih tetap menghibur banyak orang di kita ya gitu. Dan untuk kondisi si Botot atau putra terakhirnya itu sedang mengalami sakit usus buntu ya gitu, dan memang harus segera berpegang tindakan. Itu juga yang membuat Nikita Mirzani begitu sedih tidak bisa mendampingi sang anak ketika dalam kondisi sakitnya seperti sekarang. Ya, sekali lagi yang masih menjadi pusat perhatian warganet pada sidang hari ini, walaupun sidang itu ditunda, adalah soal JPU yang masih kompak ya, seperti aku bilang tadi, kompak memakai masker gitu. Nah, ini kalau bukan benar-benar wanita tangguh, nggak akan bisa seceria ini menghadapi situasi yang setiap harinya gitu ya, dia harus berada di rumah tahanan, kemudian juga menghadapi beberapa sidang-sidang yang melelahkan seperti ini, belum lagi sidang dirinya, dan juga sidang anaknya kemarin juga sempat ia jalani. Itu luar biasa sih, kalau bukan wanita tangguh itu apalagi gitu ya. Di luar kita mikirin deh soal huru-hara atau juga soal nih artis yang kontroversial gitu ya. Nah, di luar itu semua ya kita lihat aja background dia itu sebagai apa gitu ya. Kalau bukan sebagai ibu yang membesarkan anaknya ketika anaknya itu sendirian gitu. Nah, walaupun sidang itu nanti ditunda pada hari Kamis depan ya, pada tanggal 17 Juli ya 2025, tak menyurutkan semangat Nikita Mirzani untuk hari ini tetap hadir ya gitu. Dan banyak yang mempertanyakan soal rivalnya ya. Dr. Reza Gladys kemana lagi? Ya, seperti ini kondisi Nikita Mirzani ketika berada di ruang persidangan, dan berikut ini ketika posisi kuasa hukumnya berusaha untuk bertemu dengan kliennya yaitu Nikita Mirzani ya gitu. Dan pada saat ini diperbolehkan, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang begitu susah ya gitu untuk kuasa hukumnya itu mendampingi kliennya sendiri gitu. Oh, kali ini Dr. Oki boleh menemui Nikita Mirzani. Ya, begitu mengharukan ya. Kesempatan yang luar biasa.
Sambil kita baca-baca komentar ya, sebenarnya kalau mereka bersatu membeli hukum bisa, tapi mereka tak mau karena mereka ingin membuktikan bahwa hukum di Indonesia ini miris dan bisa dibeli, katanya gitu ya. Kemudian komentar selanjutnya, Bismillah kun fayakun, semoga Kak Nikita Mirzani dan Mail bebas ya, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua gitu. Doa terbaik nih katanya untuk Nikita Mirzani dan Mail semoga bebas, katanya gitu ya. Komentarnya dominan mendoakan untuk kebebasan Nikita Mirzani ya sejauh ini gitu. Nah, tuh ada Mail di situ. Ada Kak Lucita no? Ada Lucita Mail. Semangat Mail bareng mabuk. Si baling-baling bambu tetap hadir ya. Si Lucinta Luna tetap hadir setia. Amin. Amin, we love you. Gue bawa pacar gue, woi, gue setia. Amin. Cepet bebas. Cus. Mail. We love you. Avenger. Ya, keseruan pertemuan mereka ya gitu. Di luar kisah atau kasus yang sedang mereka jalani saat ini, dukungan juga banjir dari beberapa sahabat. Selain tadi Lucinta Luna, juga ada kehadiran dari Emma Waroka dan juga Tessa Mariska. Sebenarnya ya menurut undang-undang bahwa sesuatu yang dijadikan bukti didapat dengan secara melawan hukum ataukah itu tidak, istilahnya tidak legal, itu tidak bisa dijadikan bukti. Kan merekamnya itu kan bisa dikatakan ilegal akses. Belum tentu juga itu dihadirkan dalam persidangan. Oh, benar banget. Sebenarnya harusnya nggak diterima dari awal dong, Bang. Oh ya, makanya saya bilang, saya teriak-teriak sejak awal terkait pasal 368 pemerasan dengan kekerasan gitu. Nah sekarang ya timbulnya pasal itu nggak ada diganti 369, itu jadi semakin bikin bingung. Nah, Ya kan? 368 itu ancaman 9 tahun, 369 itu cuma 4 tahun. 4 tahun. Jadi logikanya harusnya kalau misalnya dari awal 369 ya tidak buru-buru juga dari Karena 4 tahun itu tidak harus ditahan kan, Bang? Betul. Bisa kecuali ancaman di atas 5 tahun atau 9 tahun baru ditahan. Nah kan berdasarkan 368 itu ya, Bang? berdasarkan 368, Ya, itu sedikit tanggapan dari Emma Waroka dan salah satu kuasa hukum yang turut mengomentari atau turut mengikuti kasus ini bahwa memang suatu bukti atau barang bukti apapun itu di luar legalitasnya gitu ya sebagai barang bukti mungkin harus dipertanyakan untuk keabsahannya gitu. Mungkin JPU ataupun hakim nanti akan mempertimbangkan ya soal hal ini. Semoga saja nanti ke depannya.